Pandemika. Maaf ya, lagi cari-cari ini nih buat persiapan kenormalan baru. Teman-teman gimana? Udah siap menghadapi kenormalan baru? Kayaknya sih kalau teman-teman nggak ada masalah ya. Karena kan teman-teman adalah native alias orang lokalnya teknologi internet. Dari lahir udah ketemu nih sama internet. Beda sama saya yang masih brutal-brutul. Oh iya, kalau misalnya sebagai seorang native dari internet, pastinya teman-teman udah terbiasa kan komunikasi secara online. Jadi mungkin gak ada masalah. Tapi persoalannya kadang-kadang yang namanya komunikasi secara online dan komunikasi tatap muka jadi bias. Contohnya aja nih ya, kemarin baru aja punya pengalaman. Kayak misalnya teman-teman ini memunculkan kosakata atau bahasa-bahasa baru. Misalnya nih ya, pap, minta pap terbaru dong. Terus papa kalian maksudnya apa? Mau minta papi baru gitu kan? Nah sebenarnya yang dimaksud adalah Pak mau minta foto terbaru. Nah istilah-istilah ini kemudian muncul dan menjadi daily conversation di teman-teman generasi kalian ini. Apalagi kalau misalnya sudah terbiasa dengan bahasa ketik. Jarang banget kan teman-teman sekarang yang namanya mulai menulis atau misalnya ngobrol dengan teman-teman yang lain dalam tatap muka. Kita akan lebih bebas untuk berbicara atau chatting lewat yang namanya dunia kecil ini. Jadi pada akhirnya kadang-kadang susah dibedain nih gimana menulis dalam dunia internet sama menulis dalam atau ngobrol dalam situasi tatap muka. Contohnya aja pengalaman terbaru kemarin waktu lagi UTS, ada mahasiswa saya ketemu nih nulis di ujian dengan kosakata-kosakata singkatan yang di luar nalar kepala saya. Jadinya selain untuk memperhatikan tulisan teman-teman yang luar biasa itu, saya juga harus mikirin ini singkatannya apa ya. Nah, kadang-kadang ini jadi persoalan yang walaupun rasanya itu kecil, tapi jadi persoalan yang luar biasa buat orang-orang di luar radar pergaulan kita. Nah, makanya untuk menghadapi pandemika ini, teman-teman yang akan berhadapan dengan para mitra-mitra secara online, kita perlu sadar dan patut bersiap tentang hal apa saja sih yang kayaknya bakal kita hadapi secara serius. Contohnya saja, satu, kita harus menghadapi mereka dan menganggap mereka bahwa mereka tuh juga manusia. Kok bisa? Ya iyalah, sekarang bayangin, kita terbiasa nih menghadapi satu layar kecil ini dan kayaknya yang kita hadapi ada di dalam pikiran kita adalah orang-orang yang tidak punya perasaan. Contohnya aja nih, teman-teman pasti ingat kan kasusnya Kang So-hee yang dia berakting dengan luar biasanya di salah satu drama Korea berjudul Perselingkuhan. Nah, mau nggak mau bayangin ya netizen-netizen berflower kita menghujat dengan luar biasanya dengan kamu pelakor. Padahal dia cuma masalahnya sukses dalam berakting. Seakan-akan bahwa si Kang So-hee ini kayak salah aku apa? Nah, gitu loh teman-teman. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak menganggap bahwa orang yang ada di balik layar itu juga seorang manusia. Makanya ada aturan-aturan yang juga harus kita taati. Kayak misalnya, ibaratnya dalam kehidupan nyata, kita kalau mau bertamu sama orang ke rumah teman kita atau ke rumah orang yang Pak RT, Bu RT, tetangga kita gitu kan, pasti kan ketok pintu dulu ya, permisi, kula nuwun, assalamualaikum gitu kan. Nah, baru deh kita masuk ke ruang tamunya, nggak langsung ke dapur minta makan. Nah, persoalannya gitu. Kalau lewat ini, kadang-kadang yang terjadi nih seringkali adalah, Bu, saya mau ini, permisi itu siapa? Nggak ada kenalan, nggak ada ngomong kamu dari mana, nggak ada bilang bahwa perlunya apa, tiba-tiba aja keinginannya harus dipenuhi saat itu juga. Nah, ini jadi masalah. Maka dari itu, dalam persoalan etika komunikasi di dalam dunia online atau di dalam dunia perchattingan, kita butuh yang namanya tata aturan yang harus kita sepakati bersama. Satu, kenalan dulu deh. Jangan sampai yang namanya mitra kita atau misalnya dosen DPL kita atau bahkan teman kita, lu siapa? Kenapa lu ngomong gitu sama gue? Nah, jangan sampai kayak gitu yang terjadi. Mau tidak mau kita harus kenalan dulu, menyebutkan nama, asal, terus juga keperluannya apa, terus juga punya salam, ada salam-salam tertentu yang harus disampaikan. Nah, hadapi bahwa orang yang ada di depan layar kalian atau di balik layar itu adalah juga manusia. Next,
Kadang-kadang gara-gara kita pakainya sistem online, itu mau subuh, mau maghrib, mau malam, mau siang, mau matahari udah gak ada, mau matahari masih ada, itu sebodoh amat. Kan dunia udah online, udah 24 jam, jadi oke aja dong aku mau ngabarin kapan-kapan. Permisi, orang yang ada di sana itu juga adalah manusia yang punya kehidupan, yang waktunya itu nggak selalu sama kita. Jadi ketika kita mau punya keperluan dan harus menyampaikan keperluan itu kepada orang lain, tahu waktu, Bo. Jangan jam 12 malam chat, Ibu permisi besok ada di rumah nggak? Saya mau ke sana. Atau Ibu ini yang untuk program ini, itu jam 12 malam. Jadi kalau misalnya nggak dibalas-balas, jangan ngambek. Nah, jadi tahu batasan waktu orang bekerja. Kayak misalnya saya nih lagi bekerja di rumah, terus kerjanya tiba-tiba nih gara-gara bekerja dari rumah, jam kerja itu nggak ngerti. Mau saya bangunnya jam 10 pagi, mau saya kerjanya jam 11 malam, nggak ada yang ngatur, nggak ada alarm, dan nggak ada yang namanya kayak jam sekolah tet, nggak ada. Mau nggak mau kita harus tahu sendiri batasan waktu yang baik ketika kita mau berkomunikasi dengan orang lain. Jadinya nggak membuat orang yang ada di luar sana jadi sebel sama kita. Nah, next, etika-etika komunikasi yang perlu kita lakukan adalah memberikan jaminan kepada orang lain bahwa kita adalah orang yang baik-baik saja. Maksudnya gimana sih? Dalam berkomunikasi di dalam dunia yang sangat kecil ini, kadang-kadang kita itu tidak bisa bersentuhan, tidak bisa bertatapan dengan orang yang ada di balik layar. Beda nih kalau misalnya kita lagi ngobrol atau curhat sama teman kita secara tatap muka. Kita bisa sentuh dia kalau lagi sedih, kita bisa humor-humor yang bikin ketawa ngakak-ngakak bareng. Tapi kalau lewat layar ini jarang banget kita bisa melakukan atau menuangkan emosi semaksimal mungkin kayak lagi di tatap muka. Nah, maka dari itu ketika kita berada dalam ruang yang sangat sempit ini, mau tidak mau, gaya bahasa, penggunaan struktur kalimat, penggunaan tanda baca, itu juga harus diperhatikan dengan sangat hati-hati. Kenapa? Supaya orang yang ada di balik layar atau orang yang lagi kita ajak ngomong secara virtual ini paham, bisa nerima maksudnya tanpa ada kesalahpahaman atau ketidaksepahaman dengan kita. Misalnya, contohnya aja, kita cuma mau ngomong, Bu, besok kita mengerjakan ini ya. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, jangan sampai jatuhnya adalah anak ini nyuruh saya. Maka akan baik kalau misalnya Bu minta tolong, kalau misalnya besok ada waktu, bisa nggak kita mengerjakan ini? Akan jauh berbeda. Jadi struktur bahasa, penggunaan kata yang tepat, penggunaan tanda baca kecil sih, tapi jangan sampai tiba-tiba di tengah program teman-teman didepak ya dari perhubungan ini gitu. Nah, berikutnya adalah sadar sama posisi kita. Maksudnya gimana sih sadar sama posisi? Ini pernah kejadian nih sama saya misalnya ya, gara-gara saya itu suka deket-deket atau mendekatkan diri dengan mahasiswa, kadang-kadang kita jadi lupa hubungan kita adalah dosen dan mahasiswa. Jadi lagi mau ngomongin masalah kuliah, tiba-tiba kayak lagi menggunakan bahasa waktu kita lagi nongkrong-nongkrong di warung kopi. Nah, ini yang kadang-kadang kita kebelabasan. Oke lah, sekarang kita udah deket nih sama mitra, tapi juga harus sadari mitra kita tuh siapa ya. Harus sadar posisi bahwa oh kita sedang berhadapan dengan orang yang lebih tua, oh kita sedang berhadapan dengan orang yang lebih muda, oh kita sedang berhadapan dengan orang yang kita butuh bantuannya, oh kita sedang berhadapan dengan teman-teman kita. Jangan sampai gara-gara lewat chat yang dihadapin wajahnya cuma bentuk kotak kayak gini aja, akhirnya kita nggak tahu jenis kelaminnya apa, umurnya apa, posisinya apa, bronjong aja itu ngomongnya, jadinya ya gitu kan, tahu sendiri. Nah, ini adalah persoalan-persoalan komunikasi yang sering banget kita hadapi atau bahkan mungkin akan kita hadapi ke depan nanti kalau misalnya kita nggak paham atau nggak siap bahwa ternyata hanya dengan benda kecil ini aja, dengan cara atau berkomunikasi kita yang masih pakai cara-cara lama bisa menimbulkan konflik bahkan ketidaksepahaman. Nah, buat teman-teman
yang pada mau mulai ini lagi mau persiapan untuk melaksanakan program-program pandemika, teman-teman setidaknya sudah mulai menyiapkan diri, sudah mulai memahami bahwa berkomunikasi secara online itu susah-susah gampang. Walaupun teman-teman adalah penduduk lokal di dalam teknologi internet, tetap harus pahami bahwa kita hidup di masyarakat yang sangat luas. Terlebih yang namanya internet jauh lebih luas dibandingkan masyarakat yang kita temuin sehari-hari. Ada banyak sekali karakter-karakter orang yang akan kita hadapi. Apalagi tantangan-tantangan di dalam dunia online itu beragam. Misalnya contohnya saja, belum tentu loh orang yang ada di seberang sana itu punya jaringan internet selancar kita. Atau misalnya punya perangkat-perangkat yang bisa menjamin berkomunikasi dengan lancar. Nah, ini yang harus kita pahami teman-teman, jangan sampai ketika misalnya, aduh kok nggak dibalas-balas, aduh kok nggak kekirim-kirim, aduh ini lagi butuh, jangan-jangan di sana emang sinyalnya hilang, atau emang orang-orang lagi rebutan sinyal nih, atau misalnya sama teman sendiri nih ya, gara-gara nggak dibalas-balas, kerjaan lu apa sih? Kan juga cuma kuliah online bisa sambil tiduran, kok nggak dibalas-balas? Harus jaga emosi ya, apalagi kita nggak bisa ketemu secara tatap muka, jadi nggak tahu kita lagi ngomongnya emang sedang berempati atau kita sedang emosi, nggak bisa dibedakan. Maka dari itu teman-teman, jangan lupa untuk terus menjaga bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain walaupun lewat alat yang sangat kecil ini ya. Terakhir, terus semangat, jangan lupa makan makanan yang sehat, tetap waras, dan salam sehat selalu. Salam pandemika!